Dengan suara jelas dan lantang, pria di samping Amara mengucapkan ijab kabul dengan sekali tarikan nafas. Sang kakeklah yang menikahkan Amara. Menangis terseduh-seduh setelah cucunya sah menjadi istri sang penghulu. Saudara-saudara Amara pun memeluk erat dirinya dan mengucapkan selamat. Ini gue mimpikan. Batin Amara masih terguncang dengan pernikahan dadakan ini. Kemudian ia tersentak kala sebuah tangan meminta untuk dijabat. Tangan siapa lagi kalau bukan tangan Yoga? Si Yoga juga dengan berani mengecup keningnya. Amara sempat ingin menghindar, tapi dari belakang Andin menahannya. Anak ini seneng banget gue nikah sama Yoga. Lirikan Amara tajam ke arah sepupunya sambil membatin. Walaupun pernikahannya tidak dirayakan, tapi dia harus tetap merayakan pesta pernikahan Mbak Ana. Suaminya barunya langsung pergi karena jadwal menikahkan orang masih padat sampai sore hari. Nak Yoga, jangan lupa nanti kalau sudah selesai tugasnya jemput Amara ya. Saya ndak mau cucu saya ditelantarkan oleh suaminya. Ucap kakek Marno sambil menepuk-nepuk pundak sang cucu menantu. Yoga hanya tersenyum ramah sambil mengangguk. Yoga janji nanti sore jemput Amara. Kakek jangan khawatir ya. Fokus saja ke hajatan Bu Surti. Betapa merdunya suara Yoga. Amara hampir saja terhanyut dan menempel pada sang suami. Jantungnya mulai berdegup kencang kala Yoga mendekatinya. Duh, mau apa nih cowok? Amara, saya tinggal dulu ya. Kamu di sini nikmati pestanya dulu. Amara hanya mengangguk. Entah kenapa kali ini ia jadi gadis pendiam. Tak banyak bicara. Bukannya menikmati pesta, Amara seperti tak ada muka bertemu dengan orang-orang kampung sini. Mereka masih saja memandang buruk. Amara belum sepenuhnya paham apa yang terjadi. Maka dari itu dia memanggil Andin. Kalau memanggil neneknya itu percuma saja. Kamu beneran gak inget Mbak? Andin malah balik nanya. Serius Andin? Aku tuh tidur dan bangun-bangun udah rame orang. Tidur kok sambil telanjang. Gak usah alasan Mbak. Gak usah belain Mas Yoga. Bukannya belain Din. Tapi memang aku gak diperkaos. Kalian salah sangka. Amara masih ngotot. Masak sih Mbak. Duh, kenapa gak ngomong dari tadi? Tapi gak usah ngomong Mbak. Biarin aja. Mas Yoga kan ganteng. Alim. Udah pens pula. Andin senyum-senyum memuji suaminya Amara. Di apaan sih Din kamu? Kamu naksir sama si Yoga? Has Mbak Amara nih gak boleh manggil nama aja. Kan udah jadi suami. Mas Yoga gitu. Hahaha. Andin malah menjadi-jadi. Amara jengah sendiri dengan kelakuan sepupunya. Namanya juga pesta di kampung. Di bawah tarup yang lumayan luas. Ada kalau 8 plong. Saking luasnya. Amara duduk di salah satu bangku plastik berwarna merah. Sendirian karena Andin sedang mengambil petisan dan beberapa kue bolu di prasmanan. Alunan musik organ tunggal serta suara biduan yang terdengar mengalu-ngalu membuat Amara malah melamun. Dia memikirkan kemana suaminya karena hari mulai malam. Di sela-sela lamunannya, dia mencium bau parfum yang menyejukkan hatinya. Sungguh ini parfum mahal. Udah makan belum? Suara lelaki yang membuatnya melamun akhirnya terdengar juga. Yoga langsung duduk tepat di samping Amara. Gadis itu malah keasyikan memandangi wajah sang suami. Kali ini dia semakin tampan. Berbalut kaos oblong dan celana kargo yang agak kebesaran. Astaga nih penghulu, kok bisa jadi suami gue sih? Amalan apa ya Allah yang hambamu ini lakukan? Batin Amara yang sedikit grogi ditatap intens oleh sang suami. Belum juga menjawab pertanyaan Yoga.
Andin sudah datang dengan membawa makanan yang mereka sepakati tadi. Tanpa rasa canggung, Andin duduk di samping Amara dengan menyodorkan makanan. Amara sedikit tidak nyaman karena momen berduaannya diganggu bocil gak jelas ini. Ini mbak bolunya. Andin menyodorkan sepiring bolu dan beberapa agar-agar di dalamnya. Amara dengan terpaksa mengambilnya. Mas Yoga mau, tawar Andin. Yoga langsung menolaknya. Udah malam Din. Mas mau bawa mbakmu pulang. Acaranya udah selesai kan ya? Kok buru-buru mas? Mbak Mara belum juga makan bolunya. Andin ingin menahan pasangan baru itu. Tapi percuma karena Amara keburu berdiri saking tidak nyamannya. Dia ingin segera bertanya banyak hal dengan Yoga, sang suami yang hari itu juga baru ia temui. Ayok mas pulang sekarang aja. Udah ngantuk aku, ucap Amara yang refleks menarik tangan Yoga, membawanya keluar ke jalan raya. Mereka berdua jalan menuju rumah Nek Yati. Penuh keheningan. Tak ada obrolan sama sekali. Perlahan tangan Yoga Amara lepaskan. Beberapa menit kemudian mereka sudah sampai. Amara langsung membuka pintu. Dia tahu nenek dan kakeknya masih di tempat acara. Masuk mas. Aku ambil barang-barangku dulu. Amara langsung menuju ke kamarnya. Kebetulan isi kopernya belum sepenuhnya dipindah ke lemari. Karena provider yang ia gunakan tidak ada sinyal. Alhasil HP-nya ngangkrak beberapa hari di dalam lemari. Ketika Amara keluar dari kamar, Yoga sedang melihat foto yang menempel di dinding ruang tamu. Foto dirinya bersama kakek dan nenek. Udah semua. Yoga kemudian mengambil alih koper yang ada di tangan Amara kemudian ditentengnya. Mas, rumahnya jauh gak? Amara memberanikan diri. Lumayan. Kita jalan ke rumah Bu Surti lagi ya. Soalnya motor mas tinggal di situ tadi. Gak usah mas. Aku mau sekalian bawa mobil. Nanti biar aku ikutin mas dari belakang aja. Jadilah mereka berdua naik ke mobil Amara. Dan tentu saja Amara yang mengemudi. Sampai di tempat Bude Surti. Yoga pamit turun untuk mengambil sepeda motornya kemudian beriringan menuju ke sebuah rumah yang lumayan jauh jaraknya. Rumah dengan pagar pendek. Bernuansa minimalis. Amara keheranan. Di kampung seperti ini ada orang yang mendesain rumahnya bernuansa minimalis. Jadi gue tinggal di sini sekarang. Gimana kalau mertua gue galak? Ampun dah, gerutu Amara sambil perlahan membuka pintu mobil dan keluar. Yoga memperhatikannya sebentar dan membuka pintu rumah yang semula terkunci. Itu menandakan kalau dia satu-satunya penghuni rumah. Masuklah. Biar aku yang ambil kopermu. Tanpa menjawab Amara langsung memasuki rumah itu. Rumah yang bagus. Aku suka, ucap Amara perlahan dan tersenyum tipis. Rumah ini sesuai seleranya yang tak menyukai banyak perabotan dan menyisakan banyak ruang. Dek, Amara baru ingat. Ini adalah malam pertamanya. Keringat dingin pun mulai muncul di sela pori-porinya. Duh gimana nih kalau tuh cowok minta jatahnya. Amara terduduk di kursi ruang tamu. Tangannya mulai gemetar tatkala melihat Yoga mulai mendekat ke arahnya sambil menyeret koper. Yoga sekilas melihat kekhawatiran di wajah Amara. Dirinya berniat untuk mengajak Amara tidur di kamarnya. Namun niat itu ia urungkan. Sepertinya dia paham apa yang sedang dirasakan Amara. Kamu bisa kok tidur di kamar tamu. Itu pun kalau kamu gak mau tidur di kamarku. Ucap Yoga perlahan. Amara seketika berdiri dan merebut koper yang ada di tangan Yoga. Yang mana kamar tamu? Yoga menunjukkan kamar tamu yang diminta Amara. Walaupun ada rasa kecewa. Tadi pagi walaupun tidak lama,
Yoga sempat menikmati pemandangan tubuh Amara yang tak sengaja ia lihat di depannya. Mungkin lain kali aku bisa menyentuh istriku sendiri. Batin Yoga meninggalkan Amara yang sudah masuk di kamar tamu.